fokus utama kita jelas adalah menang melawan China di GBK. Tapi yang menjadi persoalan adalah skuad kita kalau bisa bilang akan lebih ideal di Jepang nanti. Tapi kita harus menang, sudah harus memastikan kemenangan melawan China. Aku sempat mendengar ulasan ya saat dari Kompas itu bahwa skuad Indonesia dengan lawan-lawannya ini, Indonesia ini tidak diciptakan untuk melawan tim yang defensif. Jadi Indonesia diciptakan lebih mereaksi lawan yang lebih ofensif. Jadi dengan strategi counter dan segala macam, dan itu terbukti dari 3 kekalahan kita itu melawan China di Qingdao ya, waktu itu melawan China di Qingdao, kemudian melawan Jepang di GBK, dan Australia di waktu itu di Sydney. 3-tiganya kita selalu menguasai pertandingan lebih dulu dan 3-tiganya kalah. Tapi di sisa itu ketika melawan Arab Saudi kita cenderung lebih defensif, ketika melawan Bahrain begitu pula. Kamu melihat China memang itu juga, China memang dia membutuhkan kemenangan, tapi apakah kamu melihat besok China akan berani tampil ofensif tidak seperti China di pertemuan pertama? Gimana ya kamu menanggapi ini? Ya betul, memang dengan mungkin analisa seperti itu jadi mengingatkan kita bahwa seandainya timnas kita yang sekarang ini saat ini misalnya berandai-andai kita berlaga di kualifikasi Piala Dunia Brazil 2014 gitu ya, saat itu kan kita menginginkan timnas kita bermain di kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya kita lihatlah saat itu perjuangan bagaimana timnas kita bersaing di grup C ya saat itu, grup E salah itu kalau tidak salah gitu kan. Tetapi pertandingan pertama pun ketika menghadapi Iran itu kan mampu skor 3-0 kalau tidak salah ya di tahun sekitar 2014-2013 gitu, bahwa memang saat itu babak pertama pun sudah 0-0. Ini adalah salah satu kemajuan luar biasa dari timnas kita saat itu karena mampu menahan imbang hingga babak pertama. Tapi kan secara permainan keseluruhan saat itu ya timnas kita seperti itu, memang ketika menghadapi tim lawan atau ranking tim negara yang lebih tinggi peringkatnya di atas kita selalu bermain lebih reaktif pun itu kesannya cenderung kita defensif gitu. Jadi sangat ya bertahan total gitu, sebisa mungkin tidak kalah telak ataupun bisa mencuri poin di kandang lawan. Tapi kita bandingkan dengan saat ini ya, kalau kita kaitannya dengan korelasi analisa tadi ya betul bahwa memang perkembangan itu terjadi di timnas kita yang saat ini, bahwa kita memiliki skuad yang begitu mewah, memang diciptakan untuk bisa bermain proaktif gitu. Meskipun memang kalau kita nanti kuliti lagi bahwa ya level pemain kita memang belum sepenuhnya rata ya, tetapi ini memang sudah jadi fondasi untuk kita menciptakan timnas itu dengan gaya bermain yang proaktif football gitu ya, bukan hanya sekedar total football saja, tapi memang proaktif, kita lebih bermain mendominasi. Alhasil memang dari data fakta yang ada ya, kita ketika mendominasi itu pasti kita akan kalah kalaupun menghadapi negara atau lawan yang bermain reaktif gitu, seperti China, Australia gitu kan. Dengan Jepang, kalau Jepang mungkin kita bisa kalkulasi ya, tapi dua laga melawan Australia dan di partai away kemudian melawan China di partai away kan kita memang sangat bermain proaktif di awal-awal laga, tetapi ketika lawannya pun itu ingin bermain lebih memilih reaktif menggunakan transisi defense counter ya, kita pasti kewalahan. Kita gagal memetik poin di kandang lawan. Itu yang terjadi pada timnas kita saat ini. Jadi kan begitu sangat ada perkembangan kalau kita bandingkan 10 tahun lalu, 1 dekade lalu, bahwa timnas kita belum bisa bermain proaktif. Tetapi sekarang kita memilih pemain yang kualitasnya sama untuk membangun cara bermain yang proaktif. Tapi memang tren sepak bola sekarang dari dekade 1, dekade 2, dekade ini kan semakin berubah. Bukan kita lagi berbicara mengenai total football ataupun nanti mengenai tiki taka, tapi aspek dalam sepak bola modern yang saat ini berkembang atau menjadi tren itu adalah tim atau skuad mana yang mampu untuk bermain bagus dalam 3 fase, terutama dalam transition gitu. Jadi di fase menerang, transisi positif, transisi negatif, dengan fase bertahan, itu bagaimana kalau tim itu bisa seimbang dalam 3 fase itu ya, inti adalah tim yang akan mendominasi gitu. Jadi kita tidak bisa berbicara lagi di
misalnya saat dulu kita ingin bermain total football, tidak bisa. Kenapa? Karena ya otomatis kan total football itu kalau dilakukan di sepak bola sekarang itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena ruang di sepak bola akan semakin sempit dan pergerakan pemain itu akan semakin dibatasi. Jadi menuntut bagaimana memang total football itu kan tidak bisa seperti dulu ya, kita bisa dribbling, free roll gitu ya. Tidak, karena ruang di sepak bola modern akan semakin sempit. Itulah kenapa memang tren sepak bola sekarang itu bergeser lagi menjadi tim yang paling kuat dalam 3 fase, memanfaatkan fase itu ya, fase bertahan, fase menyerang, kemudian dengan fase transisi itu yang akan menjadi dominasi. Nah, timnas kita ini kan sekarang sudah dihadapkan pada skuad yang sangat mewah. Kita bisa bermain proaktif, iya, tetapi sayangnya lawan kemarin main defend counter, main reaktif gitu. Sebenarnya Patrick Kluivert betul, kita waktu laga pertama lawan Australia itu dia pikir Australia ini tim 23 FIFA, pasti mainnya akan sangat menyerang. Dia dengan sangat percaya diri, ya kita akan mengambil kemenangan di sesi interview, ya kemenangan pertama menghadapi Australia setelah beberapa tahun gitu kan. Ya karena memang saat itu kan dia melihat bahwa kita bisa bermain seimbang ya, artinya bermain sangat, mereka menyerang, kita juga menyerang gitu. Jadi akan tercipta duel-duel yang sengit. Ternyata memang di luar dugaan bahwa Australia memilih pemain yang karakternya saat itu menurunkan Velo Pile gitu daripada Adam Taggart itu ya, untuk Martin Boyle yang karakternya lebih defensif untuk counter. Jadi tidak menampilkan skuad terbaik untuk melakukan permainan yang proaktif. Alhasil ya kita saat itu terprank lagi. Jadi taktikal itu bukan sepenuhnya salah Patrick Kluivert, tetapi mungkin analisanya yang kurang tepat sehingga kita tidak bisa menampilkan sepak bola yang kita inginkan. Tetapi kan itu sudah dibayar lunas di laga lawan Bahrain. Kita juga berani bermain reaktif, mengatur tempo, saling atur tempo. Jadi ya memang ini istilahnya salah satu kemajuan dari timnas kita ini. Tidak boleh kita hanya ingin bilang oh ini ternyata kita kalah karena pemain kita tidak bisa. Tidak, karena kalau kita runut perkembangan dan permainan timnas Indonesia dari tahun ke tahun, dari satu dekade ini kan sangat mengalami kemajuan yang besar. Hanya bagaimana kita ini tidak boleh lagi tertinggal di tren sepak bola yang modern ya, karena sepak bola modern tadi kan sudah bergeser, tidak lagi berbicara mengenai permainan yang atraktif gitu, tetapi bagaimana tim itu yang bisa mendominasi dalam 3 fase. Jadi ya memang seperti itu. Seperti kalau mungkin ini sedikit kita ke level klub ya, saat itu di Persib Bandung di era kepemimpinan Luis Milla memang betul mereka juga menerapkan sepak bola tren yang modern gitu. Bahkan lewat mungkin salah satu interviewnya Bang Bes gitu ya, dia menjelaskan bahwa kenapa memang saat itu Luis Milla tidak menghadirkan sepak bola Spanyol di kita ke dalam tim Persib Bandung, karena justru malah Luis Milla ingin memilih sepak bola yang modern dipakai saat ini, yaitu adalah trennya. Apa itu trennya? Yaitu adalah transisi. Karena memang di Eropa kan begitu, permainan transisi itu permainan seperti Spanyol kemarin saat menjuarai Euro 2024, permainan lebih pragmatis tapi direct counter. Ya, jadi kan Luis de la Fuente kan juga menerapkan sepak bola yang sama. Jadi dia tidak, bahkan itu kan sebenarnya antithesis dari Spanyol sendiri yang selama ini terkenal dengan tiki-taka tapi lebih bermain direct football. Ya itulah tren sepak bola kita saat ini. Jadi kapasitas tim pemain kita ini bagus, sudah oke. Kalaupun nanti ada tambahan pemain baru, itu akan sangat menambah lagi bagaimana lini yang saat ini masih kurang. Tapi kita juga harus bisa membuktikan bahwa ternyata timnas kita ini dibangun betul-betul dari bawah levelnya. Tidak hanya kita mengandalkan permainan dari pemain yang berkibar di Eropa saja, tetapi pemain lokal kita juga setidaknya bisa meniru bagaimana istilahnya dalam mentoring. Kalau menurut Rizkydo bisa ada mentoring dengan rekan timnya Jasin Abdur dan Bang Zaidzas gitu. Harapannya adalah ketika pemain tersebut, pemain timnas kita yang berkompetisi di kompetisi domestik bisa menghasilkan salah satu variasi permainan baru di skuad timnas Indonesia, dan harapannya nanti akan dibuktikan di tanggal 5 dan tanggal 10 untuk bisa mendapatkan 4 atau 6 poin di 2 laga sisa tersebut. Iya, soal tren sepak bola ya, sempat tadi sebenarnya mau aku singgung tapi ternyata udah kau singgung dikit. Soal tren sepak bola ini memang ini sangat tiap mungkin bisa dibilang 3-5 tahun akan selalu berganti ya. Kita tahu sebelumnya mungkin di era Guardiola memegang Barcelona waktu itu dengan permainan indah tiki-takanya, kita sangat terpesona dengan
permainannya dan berapa gelar yang bisa dia dapatkan kemudian pun ketika dia memegang Man City dia juga sama melakukannya, berbagai gelar dia dapatkan. Tapi memasuki era sekarang berubah, semua permainan berubah, sepak bola lebih mengandalkan transisi dan mengandalkan 3 aspek, yaitu adalah defense, attacking dan transisi. Gimana 3 aspek itu memang harus kuat di setiap tim kalau mau misalnya menjadi juara di setiap turnamen atau kompetisi. Kita lihat aja seperti misalnya sekarang permainan yang paling atraktif dengan permainan total football atau menguasai pertandingan itu apa? Barcelona. Dia berhasil meraih treble di domestik. Tapi kalau berbicara Liga Champions, pada akhirnya tim seperti Paris Saint-Germain dan Inter Milan yang bisa masuk ke partai puncak. Itu pun secara permainan mereka mengandalkan transisi dan kuat dalam defense, terutama Inter Milan kuat dalam defense dan melakukan counter. Kemudian di Liga Inggris, siapa tim yang paling indah dalam bermain? Itu Arsenal. Tapi Arsenal apa? Peringkat 2, dan yang juara adalah Liverpool musim ini. Begitu pula di Indonesia, kalau aku bilang kita semua sangat terpesona, bahkan mungkin Savio yang fans Persib bisa bilang siapa tim yang paling bagus bermain musim ini, ya Dewa United. Tapi Dewa United tidak cukup konsisten dan akhirnya Persib Bandung yang dengan gaya bermain yang lebih reaktif, lebih transisi, itu bisa menjadi juara dengan dia bisa konsistennya juga. Itulah yang aku bisa bilang bahwa kesannya timnas Indonesia juga bisa menerapkan hal yang sama, memaksakan bermain all out attack dengan possession seperti melawan Australia. Aku bisa bilang bunuh diri, karena sejujurnya juga ketika kita mendapatkan pemain dari Eropa, tapi di Eropa mereka grade apa? Mungkin kalau level naturalisasi awal ya bisa bilang itu grade C, seperti Sean Patinama, Jordi Amat, meskipun Jordi Amat dulunya, tapi kita kan mendapatkan Jordi Amat yang sekarang, dulunya bermain di La Liga segala macam, tapi kita mendapatkan Jordi Amat setelah prime-nya, aku bisa bilang. Kemudian JHS dan segala macamnya itu mungkin setelah JHS, Tombai, dan setelah itu mungkin grade B, dan mungkin seperti Kevin Dix, Ole Romeni dan segala macam itu bisa bilang grade B plus lah, menuju amin, tapi grade B plus. Jadi secara kapasitas pemain kita masih belum bisa bermain sesuai dengan sepak bola indah dan segala macam. Tapi sepak bola adalah masalah hasil, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil, misalnya seperti Arab dengan guling-gulingnya segala macam. Aku pun nggak setuju, tapi dengan cara permainan yang reaktif dan segala macam bisa dibilang bagus lah. Seperti itu memang kita harus mencontoh. Tapi Saf tadi sempat kusinggung dengan Joson, tapi menurutmu gimana? Melawan tim Indonesia ini tidak cukup bagus ketika kita harus melawan tim yang sangat bertahan. Tapi satu sisi kita sangat membutuhkan kemenangan di laga besok. Gimana, Saf? Aku setuju kalau masalah taktik dan filosofi sepak bola yang sudah berubah sekarang ini. Memang benar, kalau Patrick Kluivert adalah pelatih yang memiliki filosofi menyerang, tetapi kan dia tetap memerlukan bantuan dari asistennya yang pragmatis, ya ibaratnya transisi begitu. Kalau misalnya hanya murni menggunakan taktik Kluivert, ya nanti babak belur seperti waktu lawan timnas Aussie kemarin. Jadi aku tetap memprediksi kuat kalau filosofi dan taktik Indonesia nanti adalah bertahan lagi dan lagi. Biarkan timnas China menyerang total. Nanti kan Indonesia juga memanfaatkan serangan balik untuk mencetak gol. Lagi pula ya, kalau misalnya menggunakan serangan balik cepat ya, sudah ada Verdong, Eliano, Dean James,
yang merupakan sayap lincah itu kan bisa membantu agresivitas skema serangan balik timnas Indonesia. Nah, lalu masalah formasi dan taktik, ya apa boleh buat, ya begitulah. Indonesia memang diciptakan oleh STY untuk bisa bertahan. Kemudian pelatih yang selanjutnya juga harus bisa mempertahankan filosofi tersebut. Jangan diubah lagi, karena dua lawan selanjutnya adalah memang betul-betul tim yang kuat. China ini bukan tim lemah sebetulnya. Mereka hanya kurang beruntung saja karena salah pelatih. Seandainya kalau mereka dilatih, ya pelatih-pelatih hebat lah begitu, pasti beda dari cerita kemarin. Mungkin ya Indonesia bisa kalah, mohon maaf, mungkin bisa kalah 3-1 kalau pelatih mereka berbeda begitu. Mumpung timnas China ini sedang underperform, manfaatkanlah peluang begitu. Mencuri 3 poin itu sudah ya wajib lah, itu hukumnya. Iya, kita akan lihat besok. Yang penting kita harus meraih 3 poin melawan China di GBK, karena itu bisa memastikan diri kita lolos untuk ke round 4 nantinya. Meskipun di round 4 nanti soal kejelasannya masih belum tahu kita apakah akan, yang jelas terpusat, tapi untuk bermain di mana kita masih belum tahu. Masih ada beberapa bidding tuan rumah. Pengumuman terakhir dari AFC sendiri adalah tuan rumahnya adalah tim dengan peringkat terbaik dari peserta posisi ketiga 4 itu. Nah, Indonesia juga melakukan bidding bersama dengan tim-tim negara Arab lainnya, termasuk China pun mengajukan bidding. Tapi kan posisi China sekarang juga sangat cukup berat lah, bisa dibilang seperti itu. Mungkin sekian dulu dari kami Gear Bola. Kita akan melihat lawan China di bulan Juni nanti. Oke, sampai jumpa lagi bersama Gear Bola. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Indonesia menuju panggung dunia Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ciao. 4 poin bisa diraih. Go ahead Garuda.